Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum khutbah, kami harapkan para jemaah jangan ada yang tidur, jangan ada melakukan hal-hal yang mengurangi atau menghilangkan pahala Jumat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebaik-baik bekal kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan keselamatan. Dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas hambanya dengan surga. Rahimani wa rahimakumullah, tatkala seorang hamba jauh dari makna takwa, maka secara tidak langsung dia jauh dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari ketakwaan adalah tatkala kita memiliki rasa muraqabatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam hati. Rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas para keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak asing lagi atau bukan sesuatu yang asing tatkala seorang menyebutkan kematian, dan kita tahu bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti akan kita lalui. Kematian pasti akan mendatangi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam syair, di dalam sebuah syair diungkapkan al-mautu babun kullun nas dakhilah. Kematian itu pintu dari kehidupan akhirat. Kullun nas dakhiluh, semua akan memasukinya. Namun rahimani wa rahimakumullah, setelah kematian ada yang dinamakan dengan alam barzakh. Di sini, di alam tersebut ada dua hal yang harus kita imani sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itsbatu na'imil qabri wa 'adzabih, yaitu menetapkan tentang nikmat kubur dan azab kubur. Rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan al-qabru awwalu manazil al-akhirah wal 'adzab wan na'imu fiha haqqun wa huwa
imma rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nar. Kubur adalah rumah pertama dari rumah-rumah akhirat, tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Azab dan nikmat kubur adalah sesuatu yang benar. Entah kubur itu akan menjadi bagian dari taman-taman surga atau akan menjadi jurang-jurang neraka. Rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis sahabat Bara' bin Azib, beliau menyebutkan, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri pemakaman seorang dari Ansar. Fantahaina ila al-qabri wa lamma yulhadu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai kami di kuburannya dan selesai menguburkan, ketika dia dimasukkan ke liang lahatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, wa jalasna ma'ahu ka'anna ala ru'usina tayr. Dan kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah ada burung yang hinggap di kepala-kepala kami. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ammal mu'min, adapun seseorang yang mukmin, wa ya'tihi malakan fayujlisanihi fayaqulani lahu, maka dua malaikat akan mendatanginya, kemudian mendudukkannya, dan malaikat itu mengatakan kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, maka orang itu akan mengatakan, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu wa ma dinuk, kemudian kedua malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, dan dia menjawab, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu kembali bertanya kepadanya, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, siapakah sosok laki-laki yang diutus kepada kalian? Dibawakan kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu huwa Rasulullah, kemudian dia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulan wa ma yudrik, kemudian kedua malaikat itu kembali bertanya, dari mana engkau tahu kalau ini adalah sosok dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayaqul qara'tu kitab Allah fa amantu wa saddaqtu. Dia menjawab, aku telah membaca kitab Allah, aku telah membaca Al-Quran, dan aku mengimani Al-Quran, aku mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran, wa saddaqtu, dan aku membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama, kemudian seorang menyeru dari langit, dari atas langit, sadaqa abdi fa'afrishu minal jannati wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sadaqa abdi, telah jujur hambaku, maka bentangkanlah baginya permadani dari surga, pakaikanlah dia pakaian dari surga, dan bukakanlah baginya pintu yang menuju ke surga tersebut. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, kemudian akan berhembus angin yang begitu nyaman, yang begitu harum. Wa yuftah lahu fi qabrihi madda basari, kemudian dibukakan, wa yufsah lahu fi qabrihi madda basari, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan kuburannya. Rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bagaimana sesungguhnya nikmat dari kuburan tersebut bagi orang-orang yang beriman. Makanya dikatakan
bahwasanya tuhfatul mu'min al-maut, hadiah bingkisan istimewa bagi seorang mukmin adalah kematian, karena dengan kematian dia akan terbebas, terlepas dari perbuatan maksiat, dari kesalahan-kesalahan yang berikutnya dia akan mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala yang berupa kenikmatan kubur. Rahimani wa rahimakumullah. Adapun di dalam hadis Anas bin Malik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ketika seseorang dimasukkan ke dalam kuburnya, ditaruh di kuburannya, di lahatnya, kemudian orang-orang yang mengantarnya bergegas pulang dan dia hanya mendengar suara gesekan sandal-sandal orang yang meninggalkannya. Lantas ada dua malaikat yang mendatanginya. Dua malaikat tersebut mendudukkannya, kemudian bertanya tentang apa yang ditanyakan pada hadis Bara' bin Azib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ammal munafiq wal kafir, adapun orang-orang munafik dan orang-orang kafir, fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Mereka ditanya, orang-orang munafik, orang-orang kafir ditanya, bagaimana pendapatmu, apa yang engkau katakan tentang sosok laki-laki ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul la adri, maka mereka menjawab, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma aqulun nas, aku cuma mengatakan apa yang dikatakan orang-orang lain, orang banyak, aku cuma ikut-ikutan. Fayuqal la daraita wa la talaita, engkau tidak tahu dan engkau tidak pernah membaca dan mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Wa yudrabu bimatarika min hadid, berikutnya dia dipukul dengan palu dari besi, darbatan, satu kali pukulan antara kedua telinganya. Fayasiha sayhatan yasma'uha man yalihi ghaira thaqalain, kemudian dia berteriak kesakitan yang tidak ada yang bisa mendengarnya, yang semua makhluk mendengar teriakan kesakitannya tersebut kecuali manusia. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran bagaimana pembelaannya kepada ahlu tauhid, kepada orang-orang yang beriman kepadanya, yang beriman tentang hari akhir, yang beriman dengan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul tsabit, dengan la ilaha illallah, dengan akidah mereka yang benar, dengan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi mereka untuk menjawab pertanyaan kedua malaikat. Rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang-orang kafir, adapun orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala persulit mereka sampai mereka tidak mengetahui dan tidak mengenal ciri dan sosok dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keluarga Firaun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Di dalam surah Ghafir ayat yang ke-46 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan neraka itu dibukakan kepada ahlu Fir'aun, keluarga Fir'aun pada pagi dan sore, dan pada hari kiamat adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, masukkan keluarga Fir'aun tersebut ke dalam adab yang pedih. Rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan di kuburan tersebut, di alam barzakh tersebut, ada dua hal yang dialami oleh atau setiap orang yang mengalami kematian. Yang pertama, apakah dia akan merasakan nikmat? Yang kedua, apakah dia merasakan adab dari Allah Subhanahu wa taala? Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kebenaran hakikat dari nikmat dan adab kubur tersebut, bahwasanya setiap orang yang mengalami kematian akan merasakan keduanya, tergantung pada keimanannya, tergantung pada amal saleh yang dilakukan oleh anggota badannya. Rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan dengan sebab ratapan keluarga yang ditinggal, si mayit akan merasakan, akan diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari kuburnya. Ketika Suhaib berteriak, ketika sahabat Suhaib berteriak menjelang wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika dalam sakaratul maut dia mengatakan, wa akha, betapa sulit yang dialami oleh saudaraku, kesedihan, ya. Dan ini di antara ratapan-ratapan yang orang jahiliyah lakukan. Kemudian Umar bin Khattab Amirul Mukminin mengatakan, ama sami'ta ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ama alimta, tidakkah sampai kepadamu pengetahuan tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa nahana an dzalik, dan melarang kita dari ratapan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayy, sesungguhnya si mayit, orang yang mati, akan diadab di kuburannya dengan sebab tangisan ratapan dari keluarganya. Rahimani wa rahimakumullah. Lantas nikmat dan adab kubur adalah sesuatu yang hak, yang harus kita yakini, yang harus kita imani. Dan nikmat ataupun adab kubur tersebut akan dirasakan oleh ruh dan akan dirasakan oleh badan. Rahimani wa rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم قنا عذابك يوم يبعث عبادك اللهم قنا عذاب القبر وفتنته اللهم قنا عذاب القبر وفتنته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.